Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang di ibadah Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan Syukur HUT ke-10 PKLU dengan tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Johannes Aldo Lampos SSI Teol. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak nelayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peran kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponaan, saudara, bahkan tetangga, mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih, serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi, mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang mendorong kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hendaklah
terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah nas pembimbing kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat ke-6. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memperdulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman-Mu. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus, kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dari Roma pasal ketiga, ayat ke-23 hingga ayat ke-24, yang mengatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dari surat 1 Petrus pasal keempat ayat ke-7 hingga ayat ke-8 yang mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami akan baca dan kami renungkan tetap di dalam hati kami, sehingga menjadi suluh dan pedoman langkah kami di dalam setiap kami mengarungi samudera kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru dari surat Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Surat Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dalam segala kekayaannya di dalam hatimu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Kiranya damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan selalu beserta kita semua. Pada perenungan akan firman Tuhan kali ini, saya akan membahas satu tokoh yang bernama Napoleon. Ingat jemaat, namanya Napoleon, bukan Neapolitan ya, lain. Kalau Neapolitan itu es krim, tapi ini Napoleon. Napoleon ini bernama lengkap Napoleon Bonaparte. Mungkin jemaat yang terkasih dalam Tuhan pernah mendengar orang ini. Dia adalah seorang pemimpin dari negara Prancis. Seorang pemimpin militer yang pada akhirnya naik tahta menjadi kaisar Prancis. Napoleon Bonaparte terkenal sebagai orang yang sangat ramah, yang sangat baik, hangat kepada prajurit-prajuritnya. Satu ketika Napoleon harus menghadapi suatu peperangan yang sangat berat. Dia harus memenangkan pertempuran tersebut. Biasanya seorang pemimpin itu ketika ada pertempuran, ada peperangan yang akan terjadi, dia akan merapatkan dengan penasihat-penasihat militernya untuk bagaimana mencapai strategi yang baik agar peperangan tersebut dimenangkan. Namun, Napoleon berbeda. Napoleon pada malam sebelum peperangan akan terjadi, dia duduk bersama dengan para prajuritnya. Dia bercengkrama, bersenda gurau, berbagi canda tawa dengan para prajuritnya. Tentu mungkin terlihat akan suatu yang asing, seorang pemimpin yang sangat dekat dengan prajuritnya pada masa itu. Namun, hal itu dilakukan oleh Napoleon karena Napoleon peduli dan sayang kepada para prajuritnya. Dan hal yang sama diungkapkan dan diwujud nyatakan oleh para prajuritnya dengan berharap agar Napoleon menjauhi medan pertempuran sehingga Napoleon bisa memimpin prajuritnya dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah panglima kita, sedangkan para pengikutnya adalah prajuritnya. Ketika berbicara dalam peperangan, ketika berbicara tentang pertempuran, maka tidak hanya berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin yang baik mampu memimpin prajuritnya, bagaimana seorang pemimpin yang baik mempunyai strategi yang baik untuk memenangkan pertempuran tersebut, tapi juga berbicara bagaimana prajurit-prajurit tersebut mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya untuk memenangkan pertempuran tersebut, untuk memenangkan peperangan yang ada di depan mata mereka. Karena berbicara tentang pertempuran, tidak hanya seorang pemimpin, tapi juga prajuritnya. Artinya apa? Bersinergi satu sama yang lain. Yesus Kristus, pemimpin kita, telah memberikan yang terbaik kepada kita sebagai prajuritnya. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk memenangkan pertempuran yang ada di hidup kita, sudah memenangkan peperangan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Karena itulah yang jadi pertanyaan utamanya. Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya? Jika dalam tradisi perjanjian lama,
Allah mengutus nabi-nabinya untuk umat Israel, untuk umat yang dikasihinya, agar mengingatkan kepada mereka hidup kudus, untuk hidup tidak bercela di mata Tuhan. Karena apa? Ketika peperangan akan terjadi, Allah menuntut kekudusan di dalam kehidupan umatnya, agar umatnya mampu memenangkan pertempuran tersebut, agar Allah juga menyertai dan mengizinkan umatnya mengalahkan musuh-musuhnya. Namun jauh daripada itu juga, tidak hanya pada masa peperangan Allah menuntut umatnya untuk kudus, tapi juga pada masa non-perang. Artinya, di dalam setiap kehidupannya, Allah menuntut umatnya untuk hidup yang kudus, untuk hidup yang taat kepadanya. Karena apa? Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Namun, bukan manusia namanya jika tidak pernah mengeluh. Bukan manusia yang selalu mengatakan, kami adalah manusia yang fana, kami adalah manusia yang rapuh. Kami bukan Allah, dan Allah tidak pernah menjadi seperti manusia. Allah tidak pernah merasakan bagaimana susahnya hidup manusia. Oke, Allah pun menjawab keluhan itu. Allah turun ke dalam dunia melalui Yesus yang kita kenal, untuk menjadi lebih dekat lagi, untuk lebih mengenal lagi kehidupan manusia, untuk menjadi sama seperti ciptaannya, sehingga Allah pun merasakan kesusahan dan kesulitan hidup sebagai seorang manusia. Allah telah membuktikan kasih setianya kepada manusia. Allah telah membuktikan kesetiaan dan cintanya kepada umatnya melalui turun ke dalam dunia. Allah bukan hanya menuntut, tapi juga telah membuktikan kasih setianya. Allah bukan hanya mengajarkan bagaimana cara mengasihi, tapi Allah telah memberikan contoh bagaimana untuk mengasihi. Karena dengan turunnya Allah ke dalam dunia, Allah telah membuktikan dan menjawab keluhan-keluhan manusia yang tidak pernah bersyukur dengan kehidupan yang ada, yang seringkali mengatakan kami hanya manusia biasa. Allah pun telah menjawab itu semua dan membuktikannya kepada manusia. Kembali ke pertanyaan awal. Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita. Allah ada pemimpin yang sangat membuktikan kasih setianya. Bahkan Allah telah memberikan yang terbaik dengan turun ke dalam dunia ini untuk menggapai manusia yang dikasihinya. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam peperangan di kehidupan kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Allah pemimpin kita, yang memimpin kita pada peperangan di tengah-tengah kehidupan kita? Kita pun pasti akan berkata, kami tidak mampu. Kami adalah manusia biasa. Kami seringkali berbuat kesalahan. Kami ini rapuh. Kami tidak sanggup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengerti itu. Allah sudah merasakan bagaimana susahnya menjadi seorang manusia. Allah turun ke dalam dunia untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mustahil. Semua pasti bisa dilakukan. Semua pasti bisa diselesaikan asal ada kemauan untuk membiarkan diri ini berkembang, memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini dan juga untuk Allah. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita bisa diselesaikan, bisa ditanggulangi. Dengan cara apa? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah melatih spiritualitas diri yang ada dalam kehidupan kita. Melatih spiritualitas bukan hanya berbicara tentang bagaimana menengadahkan tangan,
ke atas dan memohon kepada Allah serta meminta. Tapi juga bagaimana untuk menundukkan kepala dan menerima dengan tulus ikhlas serta menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan HUT PKLU yang ke-10 tahun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari orang-orang yang berada di usia indah ini. Jika dalam peperangan mereka bisa dikatakan mereka adalah veteran peperangan, veteran perang, pahlawan, karena mereka telah melewati ujian-ujian yang ada dalam kehidupan ini. Belajarlah dari mereka, orang-orang usia indah ini. Mereka banyak pengalaman, mereka banyak nasihat-nasihat, banyak usulan-usulan yang mampu menolong kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Karena mereka sudah pernah tua, mereka sudah pernah muda, mereka sudah pernah melewati pahit manisnya kehidupan, mereka sudah melewati gelombang-gelombang ganas di tengah-tengah samudera kehidupan ini. Belajarlah dari mereka. Lalu yang kedua adalah jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Boleh kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi jangan terlalu. Karena kita juga bisa mengandalkan orang lain. Kita juga bisa menaruh percaya kita kepada orang lain. Jika Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan mempunyai pengalaman yang buruk bersama orang lain, jangan samaratakan orang lain yang telah memberikan pengalaman yang buruk kepada Bapak Ibu dengan orang lain yang belum pernah kita temui dan belum pernah berinteraksi dengan kita. Karena tidak semua orang mengecewakan, tidak semua orang membuat sakit hati, tidak semua orang akan menorehkan luka di dalam hati kita. Karena ada juga orang-orang yang Tuhan utus untuk menolong kita. Percayalah, bukankah kita ini adalah umat Allah? Bukankah kita adalah persaudaraan Kristen yang sangat kuat? Kita adalah sama-sama anak Allah, keluarga dalam kerajaan Allah. Sebagai seorang keluarga, pasti ada orang-orang yang akan berbuat yang terbaik di dalam kehidupan untuk keluarganya. Yakinlah bahwa para pengikut Yesus, anak Allah di atas segala ciptaan, Mesias dalam kehidupan umat manusia, selalu akan memberikan yang terbaik, selalu akan berusaha yang terbaik demi memuliakan nama Allah di dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan telah membuktikan Dia sanggup menjawab keluhan kita. Dia sanggup menjawab segala protes kita dalam diri bahwa manusia bisa melakukan yang terbaik untuk sesamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kekuatanku
Ya Tuhan, bimbing langkahku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama setiap orang, di segala waktu dan tempat, dan di segala zaman, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, kami berterima kasih atas berkat rahmat-Mu, atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami mampu selalu berusaha yang terbaik, terutama kami diingatkan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, terutama untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa negara kami Tuhan. Mari Tuhan memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan mendorong mereka untuk melakukan dan mengambil kebijakan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati masyarakat Indonesia, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka semua bersama dengan keluarga. Kiranya juga Tuhan memberkati Tuhan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia, terlebih khusus untuk GPIB Tuhan, untuk majelis sinode maupun majelis jemaat, baik yang di kota maupun yang ada di desa-desa. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka semua, terutama memberkati presbiter Tuhan yang melayani, yang berusaha yang terbaik untuk memberikan serta memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Terlebih khusus untuk jemaat-Mu Tuhan, Immanuel WR Supratman. Tuhan memberkati para presbiternya Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Pendeta Yusmase bersama dengan keluarga, Pendeta David Deu bersama dengan keluarga, dan juga Tuhan memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati para pegawai gereja, koster, penjaga malam, pemain musik, tim multimedia, unit-unit misioner, pro kantor, hingga pribadi lepas pribadi, kehidupan jemaat-Mu Tuhan, di mana di gereja Immanuel WR Supratman. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan mereka, untuk mengarungi samudra kehidupan ini dengan baik. Tuhan juga memberkati orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, para tim medis Tuhan yang selalu berusaha yang terbaik, dan juga para relawan dan setiap pribadi lepas pribadi yang terlibat untuk penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, dan juga Tuhan memberkati Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan, baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan juga memberkati untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini Tuhan, baik karena sakit penyakit, baik karena pergumulan ekonomi maupun pergumulan lainnya Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami merayakan ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10 tahun Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan opa oma kami Tuhan,
kekuatan, kesehatan, serta kebahagiaan Tuhan. Terutama ajarkanlah kami Tuhan, sehingga kami yang generasi muda ini Tuhan, mampu belajar dari kehidupan mereka Tuhan, yang sampai usia indahnya Tuhan, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah hidup kami melalui kasih Kristus abadi, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup, serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu, dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-10 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas penyertaan dan anugerah-Nya. Hanya oleh kasih serta kemurahan-Nya, sehingga pelayanan kategori persekutuan kaum lanjut usia PKLU GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 akan mengubah tatanan kehidupan yang ada.
termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat tidak hanya berasal dari jasmani yang sehat, melainkan juga dari jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT PKLU Pelkat HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya dan hanya melalui layar telepon, komputer, TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan. Antara lain, 1. Jauhi kerumunan atau keramaian. 2. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 3. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting yang harus dihadiri. 4. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. 5. Jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks dengan tetap memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. 7. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. 8. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami Dewan Pelkat PKLU GPIB mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB periode 2015-2020, Dewan Pelkat PKLU GPIB 2015-2020. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19
telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendati pun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan Pelkat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: jauhi kerumunan dan keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Pelkat PKLU GPIB, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa.
PKLU Semangat. Pelayanan Sejarah dan hijau. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.